Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Syahputra dari jurusan Teknik Informatika. Untuk kali ini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Sistem Enterprise. Baik, pendahuluan. Latar belakangnya, dalam masa modern ini, dunia bisnis yang selalu bertransformasi cukup besar, yang selalu didorong juga oleh perkembangan teknologi. Dan salah satu teknologi yang paling berpengaruh dalam beberapa dekade terakhir ialah pengembangan sistem enterprise. Dan pengembangan ini meliputi enterprise resource planning, customer relationship management, dan supply chain management. Hal ini yang dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih dalam untuk mengambil keputusan yang lebih strategis. Sistem ini juga memiliki banyak tantangan yang bisa diadopsi dalam setiap penerapannya. Lalu ini adalah rumusan masalah. Apakah pengertian dari sistem enterprise, masalah-masalah umum yang muncul pada sistem tersebut, faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi pada sistem tersebut, dan bagaimana perusahaan dapat mengatasi resistensi karyawan terhadap perubahan yang diakibatkan oleh adopsi sistem baru. Lalu bagaimana perusahaan dapat memaksimalkan manfaat yang didapat dari sistem enterprise dengan meminimalkan risiko implementasi. Tujuan dari makalah ini dan juga tujuan dari makalah ini ialah untuk mengetahui pengertian dari sistem enterprise, untuk mengetahui masalah-masalah umum, mengetahui faktor-faktornya tadi, lalu bagaimana cara perusahaan mengatasi resistensi karyawan tadi, dan bagaimana perusahaan memanfaatkan dan memaksimalkan manfaat dari sistem enterprise tadi. Baik, kita masuk ke pembahasan. Sistem enterprise atau sistem enterprise sendiri merupakan kategori perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung dan mengotomatisasi proses bisnis di seluruh organisasi. Menurut O'Brien dan Marakas di tahun 2011, sistem enterprise sendiri adalah suatu perangkat lunak bisnis yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan fungsi-fungsi utama dari organisasi yang memungkinkan pengelolaan data secara otomatis, terintegrasi, dan real time. Sistem enterprise dibagi menjadi beberapa kategori seperti ERP, CRM, supply chain management, seperti yang tadi saya sebutkan. Teori-teori mendasar ada teori kontingensi, teori manajemen perubahan, dan teori difusi inovasi. Kita lanjut ke studi kasus dan penelitian sebelumnya ya. Di Davenport di tahun 1998 menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi ERP sangat dipengaruhi oleh sejauh mana perusahaan melakukan persiapan, termasuk penilaian kebutuhan bisnis dan kesiapan teknologi. Menurut Markus dan Tanis di tahun 2000 menunjukkan bahwa kegagalan implementasi sistem enterprise seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kompleksitas sistem dan ketidaksesuaian antara sistem dan proses bisnis yang ada. Lalu oleh Phui Hon Nah di tahun 2001 menyimpulkan bahwa pendekatan agile dapat meningkatkan adaptasi sistem terhadap kebutuhan bisnis yang dinamis, terutama dalam lingkungan yang dapat berubah sangat cepat. Tantangan dan peluang yang selalu terjadi pada pengimplementasian sistem enterprise antara lain ada 3, yaitu biaya implementasi yang tinggi, kompleksitas dan kostumisasi, lalu resistensi terhadap perubahan.
Sistem-sistem pada aplikasi enterprise untuk fungsi ERP sendiri mengintegrasikan berbagai modul. Fungsi daripada sistemnya ya, mengintegrasikan berbagai modul untuk manajemen keuangan, produksi, logistik, dan SDM dalam satu sistem. Itu untuk enterprise resource planning. Contoh modulnya ya kayak akuntansi, manufaktur, pengadaan, manajemen inventaris, dan pengembangan proyek. Lalu kita ke fungsi Customer Relationship Management, di mana CRM ini mengelola interaksi dengan pelanggan, memfasilitasi penjualan, dan memperbaiki layanan pelanggan. Contoh modulnya yaitu manajemen kontak, otomatisasi pemasaran, penjualan, dan dukungan untuk pelanggan. Lalu fungsi dari Supply Chain Management atau SCM, mengelola aliran barang dan informasi dari pemasok ke pelanggan. Contoh modulnya yaitu perencanaan rantaian pasokan, manajemen persediaan, dan juga bidang pengiriman. Lalu ada Human Resource Management System yang mana mengelola data karyawan, baik itu dalam penggajian, rekrutmen, pelatihan, dan manajemen kerja. Modul fungsinya itu contohnya ada kayak sistem penggajian, manajemen kerja, manajemen kinerja, dan pengembangan karyawan seperti itu. Lalu ada fungsi Business Intelligence atau BI yang menyediakan alat untuk analisis data dan pelaporan yang mendukung pengambilan keputusan yang sangat strategis. Contoh modulnya yaitu dashboard, laporan analitik, dan alat visualisasi data. Kelebihan dari sistem enterprise ini adalah dia bisa menyediakan platform yang terintegrasi, yang mana itu memungkinkan berbagai departemen untuk beroperasi dengan data yang sama, yang bisa menghasilkan koordinasi dan efisiensi yang jauh lebih meningkat ya. Lalu mengotomatisasi proses bisnis, yang mana itu mengurangi duplikasi data dan meningkatkan produktivitas dengan mengintegrasikan berbagai fungsi dalam satu sistem. Terus juga sistem enterprise ini bisa memberikan akses ke data yang konsisten dan juga real time, di mana hal ini memungkinkan manajemen atau manajer untuk bisa langsung memantau kinerja dan mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang akurat dan real time, tentu saja yang tepat ya. Kekurangan dari mengimplementasikan sistem enterprise ini tentu saja ada di biaya atau cost manajemen yang cukup tinggi ya, baik itu secara hardware, software, training, ataupun maintenance. Itu benar-benar harus dipikirkan oleh pihak perusahaan. Selain itu juga sistem ini kan cukup kompleks, jadi memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk pelatihan, konfigurasi, dan pemeliharaan. Kesalahan sedikit saja dalam implementasi dan konfigurasi dampaknya bisa sangat buruk atau sangat negatif pada operasi bisnis Anda. Lalu karyawan bisa saja mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan sistem yang baru ini, yang dapat mempengaruhi produktivitas. Manajemen perubahan yang efektif diperlukan untuk mengatasi resistensi yang bisa memastikan transisinya dari karyawan yang pasif menjadi aktif jadi jauh lebih mulus. Sistem integrasi pada organisasi. Ada integrasi internal yang menghubungkan berbagai sistem internal seperti ERP, CRM, dan SCM untuk menciptakan aliran data yang terkoordinasi. Lalu ada manajemen data terpadu, yang mana dia mengolah data dari berbagai sumber dalam satu platform yang terintegrasi untuk memastikan konsistensi dan mengurangi duplikasi data.
Lalu ada pelatihan dan pengembangan yang memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memastikan mereka bisa memahami dan memanfaatkan sistem yang baru saja terintegrasi. Integrasi eksternal. Integrasi ini biasanya berkaitan dengan konektivitas dengan mitra atau pemasok. Sistem ini menghubungkan sistem internal dari perusahaan dengan sistem mitra bisnis atau pemasok untuk memfasilitasi pertukaran data dan kolaborasi. Ini bisa melibatkan penggunaan API dan platform integrasi untuk memastikan komunikasi yang sangat efektif. Jadi bisa dua arah secara real time tentu saja. Untuk keamanan dan kepatuhan juga bisa. Dalam integrasi ini yang harus diperhatikan ya salah satunya adalah apakah integrasi tersebut sudah memenuhi standar keamanan dan kepatuhan yang berlaku untuk melindungi data dan informasi sensitif dari pihak mitra bisnis atau pemasok dan juga perusahaan kita sendiri. Jadi ya agar lebih aman. Sinergi dengan pelanggan. Menghubungkan sistem internal dengan sistem pelanggan untuk meningkatkan layanan pelanggan dan efisiensi dalam proses transaksi. Lalu strategi integrasi yang bisa mengidentifikasikan kebutuhan bisnis dan teknologi yang ada, serta merencanakan strategi integrasi yang sesuai. Ini termasuk analisis kebutuhan sistem dan pemilihan alat integrasi yang sangat tepat. Lalu manajemen proyek, yang mana ini biasanya menyusun rencana proyek yang mencakup jadwal implementasi, alokasi sumber daya, dan pengelolaan risiko. Manajemen proyek ini yang efektif itu biasanya diperlukan untuk memastikan implementasi sistem agar dia sukses. Evaluasi dan pemeliharaan. Melakukan evaluasi pasca implementasi untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai yang diharapkan dan melakukan pemeliharaan untuk menjaga kinerja daripada sistem tersebut. Baik, kita masuk ke kesimpulan, di mana sistem yang kita tahu, sistem enterprise di sini memainkan peran penting dalam pengelolaan dan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam organisasi besar. Di sistem ini juga memiliki tantangan terkait biaya, kompleksivitas, dan manajemen perubahan. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, organisasi dapat memanfaatkan sistem enterprise sebagai alat untuk mencapai keunggulan yang kompetitif dan pertumbuhan jangka panjang dalam perusahaan dan persaingan dagang. Mungkin sekian yang bisa saya berikan kepada Anda semua. Saya Muhammad Jainusya Putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.